Jadi, hari ini saya akan membawakan tutorial tugas statistika di Minitab. Jadi, saya akan membacakan soal yang pertama. Seorang peneliti di laboratorium manufaktur ingin mengetahui apakah jenis cairan pendingin atau coolant mempengaruhi kekasaran permukaan hasil proses CNC milling pada baja ST37. Penelitian dilakukan menggunakan 3 jenis coolant berbeda. Coolant A, solute oil, coolant B, synthetic coolant, coolant C, dry machining. Nah, di sini kita bisa melihat tabel datanya yang sudah saya buat di Minitab. Ini datanya ini ada dari soal yang nomor 1 ini ya. Nah, kita lanjut aja ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu input data ke dalam Minitab. Di sini saya sudah menginput datanya seperti yang di soal. Lalu yang kedua, soalnya lakukan uji normalitas data untuk setiap kelompok. Jadi yang pertama kita pencet start. Lalu basic statistik. Setelah itu kita scroll sampai menemukan normality test. Nah, pada kotak variabel ini kita pencet klik 2 coolant A atau C1. Nah, di sini kita percentile lines-nya tetap pencet non, baru test for normality-nya ini tetap Anderson-Darling ya. Lalu kita klik OK saja. Nah, di sini sudah terlihat grafik yang saya buat tadi. Di sini p-value-nya ini menunjukkan angka 0.689. Ini yang berarti berdasarkan hasil uji normalitas data coolant A berdistribusi normal. Lalu kita lanjut aja ke coolant B. Ini sama seperti yang tadi ya, kita pencet start lagi. Lalu basic statistik. Setelah itu kita pencet normality test. Setelah itu kita pencet yang coolant B. Nah, ini tetap ya, jangan diubah. Lalu kita langsung klik OK saja. Nah, di sini tunggu sebentar ya loading. Nah, di sini udah terlihat ya grafiknya dari coolant B. Di sini p-value-nya ini menunjukkan 0.869. Ini berarti berdasarkan hasil uji normalitas data coolant B ini sama ya kayak coolant A berdistribusi normal. Lalu kita lanjut aja ke yang ketiga, yang coolant C. Kita pencet start lagi. Setelah itu basic statistik. Setelah itu kita pencet normality test. Setelah itu kita klik 2 kali coolant C. Lalu langsung OK saja. Nah, di sini terlihat ya dari grafik coolant C, ini p-value-nya ini 0.914, yang berarti berdasarkan hasil uji normalitas data coolant C berdistribusi normal, sama seperti yang coolant A dan B. Lalu, pertanyaan selanjutnya, lakukan uji homogenitas varians. Kita pencet start lagi. Setelah itu kita pencet ANOVA ya. Setelah itu kita klik ini yang test for equal variance.
Nah, di kotak kanan atas ini kita pilih yang ini ya, yang bawah yang respond data are in a separate column for each vector level. Nah, setelah itu yang responnya ini kita klik yang colon A, colon B, colon C. Ini udah saya ketik sebelumnya, jadinya udah ada. Lalu kita langsung klik oke saja. Oh ya, sebelumnya ini responnya ini harus semuanya ada datanya ya. Kita pencet semuanya yang ini. Lalu langsung klik oke saja. Nah, baru sudah muncul yang tadi kita kerjakan. Nah, di sini kita mencari nilai p-value-nya itu di bagian tes. Jadi kita cari tes, mana tes? Nih, di sini ada tes. Lalu kita cari di metode Levin, baru p-value-nya ini 0.211. Ini yang berarti dapat disimpulkan bahwa p-value-nya dinyatakan sama atau homogen. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini tentukan apakah data memenuhi asumsi one way ANOVA. Jadi data memenuhi asumsi one way ANOVA karena berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Ini ada di langkah yang kedua dan ketiga yang tadi barusan dikerjakan ya. Itu variansnya itu normal dan homogen. Setelah itu pertanyaan yang selanjutnya itu lakukan uji one way ANOVA pada taraf signifikan 5%. Jadi yang pertama kita pencet start, lalu kita pencet ANOVA. Setelah itu kita pencet one way. Nah, di kotak paling atas kanan ini kita sama ya, kita pencet yang paling bawah ini, respond data are in separate column for each vector level. Nah, setelah itu responnya ini sama ya kayak tadi, ini diklik semuanya, terus responnya harus ada di sini semuanya. Nah, kita langsung klik oke saja. Setelah itu muncul nilai p-value-nya itu di analysis of variance. Kita cari di analysis of variance. Nah, di sini nilai p-value-nya ini 0.000. Lalu soal selanjutnya, buat kesimpulan apakah jenis kulan berpengaruh terhadap kekerasan permukaan. Jadi, jawabannya itu berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai p-value sebesar 0.000. Bisa dilihat di sini. Ini yang berarti keputusan yang diambil adalah tolak HO. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis cairan pendingin atau kulan berpengaruh secara signifikan terhadap kekasaran permukaan. Hasil proses CNC milling baja ST37 pada taraf signifikan 5%. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi, soal yang kedua ini saya akan bacakan. Jadi, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kecepatan putaran spindle terhadap diameter lubang hasil proses drilling pada aluminium. Digunakan 3 variasi putaran spindle. Yang pertama 500 rpm, yang kedua 700 rpm, yang ketiga 900 rpm. Nah, pertanyaan yang pertama ini, masukkan data ke Minitab. Di sini datanya udah ada yang di soal ya, sudah saya input. Lalu pertanyaan yang kedua tuh uji normalitas masing-masing kelompok data.
Jadi kita pencet start. Setelah itu basic statistik. Lalu kita scroll sampai menemukan normality test. Nah, di sini kita klik 2 kali C1. Nah, di sini tetap ya jangan diubah. Lalu kita langsung oke saja. Nah, di sini p-value-nya ini udah ada ya teman-teman, dan ada grafiknya juga dari 500 rpm. P-value-nya ini 0.877, yang berarti bahwa data variasi putaran spindel tersebut berdistribusi normal. Lalu kita cari lagi p-value dari C2. Kita pencet start lagi. Setelah itu basic statistik. Lalu kita scroll sampai menemukan nih normality test. Nah, kita sekarang mencari yang C2 atau 700 rpm. Lalu kita langsung klik OK saja. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya dari 700 rpm. Ini p-value-nya ini 0.708, yang berarti bahwa data variasi putaran spindel tersebut berdistribusi normal. Lalu kita mencari lagi yang 900 rpm. Sama seperti langkah sebelumnya, kita pencet start. Setelah itu basic statistik. Lalu kita pencet normality test. Setelah itu kita mencari yang C3 ini 900 rpm. Nah, ini tetap ya jangan diubah-ubah seperti yang tadi. Lalu kita langsung klik OK saja. Nah, di sini muncul grafik dari 900 rpm ya. Di sini p-value-nya ini menunjukkan 0.947. Itu yang berarti bahwa data variasi putaran spindel tersebut berdistribusi normal. Nah, pertanyaan selanjutnya, uji homogenitas varians antar kelompok. Kita pencet start, lalu ANOVA. Setelah itu kita pencet test for equal variance. Kita cari, nah ketemu test for equal variance. Nah, di sini kita pilih yang paling bawah ya, respond data are in separate column for each vector level. Nah, yang responnya ini kita isi semuanya ya, kita klik semuanya. Ini, dan ini. Nah, lalu kita langsung OK saja. Nah, kita habis ini mencari p-value-nya ada di table test. Nah, di sini terlihat ya, di table test ini kita cari metode Leven, baru kita cari p-value. Berarti p-value-nya ini 0.608, yang berarti dapat disimpulkan bahwa varians diameter lubang dari ketiga variasi kecepatan putaran tersebut adalah homogen. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelaskan apakah asumsi ANOVA terpenuhi. Jadi, jawabannya data memenuhi asumsi one way ANOVA karena berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Lalu, pertanyaan selanjutnya, lakukan pengujian one way ANOVA pada
0.05. Jadi kita yang pertama pencet start. Salah pencet. Jadi kita yang pertama pencet start dulu. Lalu ANOVA. Setelah itu kita pencet one way. Nah, setelah itu kita di kotak kanan ini kita sama seperti sebelumnya, kita pencet yang respond data are in separate column for each author. Nah, ini sama ya seperti yang sebelumnya, ini diklik aja datanya semuanya, klik 2 kali, ini sama ini. Nah, kita langsung klik OK. Setelah itu kita cari p-value-nya itu di tabel analysis of variance. Kita cari ya analysis of variance. Nih, sudah ketemu analysis of variance, kita cari p-value-nya. Di sini p-value-nya ada di vektor, lalu ini p-value-nya ini 0.000. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, interpretasikan hasil pengujian. Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai p-value sebesar 0.000. Itu yang berarti keputusan yang diambil adalah tolak H0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecepatan putaran spindle berpengaruh secara signifikan terhadap diameter lubang. Hasil proses drilling pada aluminium pada taraf signifikan 5%. Lalu, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi, di soal nomor 3 ini, saya akan bacakan ya. Ini adalah soal terakhir. Jadi, sebuah industri pengelasan ingin mengetahui apakah jenis elektroda mempengaruhi kekuatan tarik sambung las SMAW. Digunakan 3 jenis elektroda E0, E6013, E7016, E7018. Nah, pertanyaan yang pertama itu input data ke Minitab. Jadi, saya sudah menginput datanya yang ada di soal nih, bisa kalian lihat. Lalu pertanyaan yang kedua, lakukan uji normalitas untuk setiap kelompok data. Nah, kita pencet start, lalu basic statistik. Setelah itu kita pencet normality test. Nah, di sini kita mencari satu-satu ya, jadi kita klik yang ini dulu, yang pertama yang C1 ini tetap ya, jangan diubah, lalu kita langsung OK. Nah, di sini sudah terlihat grafiknya ya teman-teman, dan p-value-nya ini 0.745. Yang hal ini membuktikan bahwa data kekuatan tarik pada elektroda tersebut menyebar secara normal. Lalu yang selanjutnya itu kita mencari yang kedua ini ya, yang E7016. Sama seperti yang langkah sebelumnya, kita pencet start, basic statistik. Setelah itu kita klik normality test. Nah, kita masukkan data yang C2 ini, diklik 2 kali ya teman-teman. Nah, kita langsung OK saja. Nah, di sini bisa dilihat p-value-nya dari grafik E7016 adalah 0.886. Hal ini membuktikan bahwa data kekuatan tarik pada elektroda tersebut menyebar secara normal. Lalu kita mencari C3 atau E7018. Kita klik start. Setelah itu basic statistik.
Lalu kita klik, kita cari normality test. Nah, setelah itu kita klik yang E7018 atau C3. Kita langsung oke saja. Nah, di sini kita bisa melihat p-value dari E7018 adalah 0.831. Hal ini membuktikan bahwa data kekuatan tarik pada elektroda tersebut menyebar secara normal. Lalu, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Lakukan uji homogenitas varians. Kita pencet Start, lalu kita klik ANOVA. Setelah itu kita cari Test for Equal Variance. Nah, di sini kita klik semuanya dari C1, C2, C3. Nah, kita langsung oke saja. Nah, di sini sudah kelihatan kalau nilai p-value di tabel tes. Kita cari dulu yang pertama tabel tes. Nah, di sini ada tabel tesnya. Kita mencari p-value-nya dari Leven. Jadi di sini p-value-nya ini 0.946 yang berarti varians data kekuatan tarik antar jenis elektroda dinyatakan homogen. Lalu pertanyaan selanjutnya, tentukan apakah asumsi one-way ANOVA telah terpenuhi. Jadi jawabannya data memenuhi asumsi one-way ANOVA karena berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Lalu itu bisa dilihat di langkah sebelumnya yang langkah 2 dan langkah 3. Nah, yang langkah 2 ini itu berdistribusi normal, yang langkah 3 ini memiliki varians yang homogen. Lalu kita lanjut ke soal yang selanjutnya atau pertanyaan yang selanjutnya. Lakukan pengujian one-way ANOVA pada 0.05. Kita pertama pencet Start. Setelah itu ANOVA. Lalu kita klik On Way. Nah, di sini pada kotak paling atas ini kita ketik respon data are in separate column for each other. Habis itu kita klik semuanya. Kita klik semuanya yang ini, dan ini. Nah, kita langsung oke saja. Nah, lalu kita mencari nilai p-value-nya di tabel Analysis of Variance. Kita cari di Analysis of Variance. Nah, di sini terlihat p-value-nya itu 0.000. Lalu pertanyaan selanjutnya, kesimpulan dari yang sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai p-value sebesar 0.000. Karena nilai p-value-nya 0.00, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis elektroda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik sambungan las SMAW pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi sekian dari tutorial dan penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.